Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Desi Silviani. Saya merupakan mahasiswi semester akhir dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi. Kali ini saya akan mempresentasikan atau sharing kepada teman-teman semua tentang platform yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah media pembelajaran yang interaktif. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Diana Sanfaujia MPD selaku dosen pengampu mata kuliah workshop media pembelajaran. Terima kasih Ibu karena telah memfasilitasi saya dan teman-teman untuk mengeksplor banyak mengenai media pembelajaran. Oke. Media pembelajaran yang akan saya bahas kali ini adalah media pembelajaran Genially. Genially ini merupakan platform online tentunya yang bisa kita akses, bisa kita gunakan untuk membuat media pembelajaran interaktif yang mana di dalamnya itu terdapat banyak fitur. Salah satunya adalah presentasi, selain itu ada juga games, lalu ada juga peta dan lain sebagainya. Nah, yang saya gunakan di dalam proses membuat media pembelajaran ini adalah fitur presentasi. Mungkin sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman semua bahwasanya presentasi ini seringkali digunakan sebagai media pembelajaran. Namun, apa sih yang membedakan Genially ini dengan media pembelajaran lainnya seperti Canva, PowerPoint, Prezi? Kenapa harus Genially jika mungkin sama-sama saja presentasi? Oke. Yang pertama, kenapa saya memilih Genially ini adalah berangkat dari sebuah permasalahan yang saya temukan di dalam kelas ketika saya mengajar di waktu PPL. Nah, saya melihat pada saat itu ketika saya berbincang dengan guru di sebuah sekolah tempat saya PPL itu, bahwasanya metode pembelajaran yang digunakan itu masih metode konvensional dan itu sesuai dengan karakteristik siswa yang ada. Yang mana siswanya itu yang pertama mudah sekali ngantuk. Yang kedua kurang motivasi dalam belajar. Dan dari permasalahan itu saya menyimpulkan bahwasannya media pembelajaran yang interaktif ini bisa menjadi salah satu solusi atau bisa menjadi salah satu alternatif solusi dan salah satu ikhtiar seorang guru untuk menciptakan pembelajaran atau suasana belajar yang lebih menyenangkan dan memberikan pengalaman baru kepada peserta didik. Oke. Lalu apa sih yang membedakan Genially ini dengan aplikasi-aplikasi pembuat presentasi serupa? Genially ini belum banyak dikenal oleh para pembuat presentasi, salah satunya adalah guru. Tidak seperti Canva yang sangat trending di Indonesia, yang banyak digunakan untuk membuat konten seperti gambar, video, slide presentasi, dan lain sebagainya. Genially ini yang menarik adalah Genially ini memiliki fitur yang serupa, pembuat presentasi namun tidak banyak dikenal. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan, saya berharap dengan adanya video sharing ini, saya ingin memperkenalkan lebih banyak tentang Genially kepada teman-teman semua. Dan tentu harapannya setelah ini, saya berharap media pembelajaran yang saya gunakan ini bisa bermanfaat. Khususnya untuk saya sendiri sebagai pembuat media dan umumnya untuk para pendidik atau para guru di seluruh Indonesia yang mengajar bahasa Indonesia, khususnya pada materi teks iklan dan slogan. Nah, saya berharap juga untuk kedepannya semoga lebih banyak lagi ibu dan bapak guru yang membuat media pembelajaran bahasa Indonesia di Genially atau mungkin platform-platform pembuat media pembelajaran lainnya yang belum terlalu tereksplor. Oke. Untuk mengobati atau untuk menjadikan video ini lebih lengkap, saya ingin sharing atau saya ingin berbagi. Saya ingin memperlihatkan bagaimana sih tampilan media pembelajaran yang sudah rampung saya buat kepada teman-teman semua. Jadi, ini merupakan tampilan untuk editor di platform Genially. Seperti teman-teman bisa lihat di sebelah kiri
ada beberapa fitur yang tersedia di platform Genially khususnya pada pembuatan presentasinya. Nah, di sini ada fitur menambahkan teks, menambahkan gambar, lalu ada research. Research ini merupakan penambahan seperti icon, shapes, connectors, dan lain sebagainya. Lalu ada interactive elements. Di interactive elements ini ada button dan lain sebagainya. Lalu ada interactive question. Nah, untuk interactive question ini kita sebagai guru atau pendidik bisa menambahkan pertanyaan yang mana nantinya ketika peserta didik menjawab benar akan ada reaksi, dan begitupun ketika peserta didik menjawab salah. Nah, ini ada smart block. Smart block ini merupakan seperti grafik, diagram, lalu ada insert. Insert ini untuk menambahkan gambar dari sumbernya kita gitu. Oke. Lalu ada background. Background ini untuk mengganti backgroundnya. Mohon maaf ya teman-teman, ini laptop saya agak nge-lag jadi agak lambat. Nah, oke, langsung saja ke tampilan media pembelajaran yang telah saya buat. Media pembelajaran ini adalah media pembelajaran, tentunya media pembelajaran bahasa Indonesia, materi teks iklan dan slogan kelas 8 SMP. Nah, oke. Mungkin di layar teman-teman ini animasinya akan sedikit terhambat karena yang pertama mungkin faktor sinyal, yang kedua faktor laptopnya juga ya teman-teman agak ngelag. Tapi ini tampilan pertama ini ada animasi di teksnya. Nah, kita juga bisa menambahkan animasi seperti kita menambahkan animasi teks di PowerPoint, Canva ataupun Prezi. Nah, ini untuk tampilan pertamanya. Di sini ada di sebelah pojok kanan bawah ada tombol lanjut, panah ke kanan, dan ada tombol suara. Ketika diklik akan memunculkan suara. Halo, selamat datang seperti ini. Media pembelajaran teks iklan dan slogan. Untuk mengetahui informasi seputar media pembelajaran, ketika kita mengklik tombol lanjut ke slide selanjutnya, suaranya klik tombol lanjut di bagian pojok kanan bawah. Oke, klik lanjut. Suara ini untuk apa sih kegunaannya? Ini suaranya sebagai kalimat pembuka aja, ucapan selamat datang kepada para pengguna media pembelajaran, baik itu pendidik maupun peserta didik. Oke, kita klik lanjut. Nah, ini slide selanjutnya. Halo, jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Ini adalah bagian unsur pembelajaran inovatif abad 21, yaitu PPK atau penguatan pendidikan karakter, yaitu masuk ke poin religius. Oke, diklik lanjut lagi. Selain adanya unsur PPK di dalam media pembelajaran ini, ada beberapa unsur pembelajaran inovatif abad 21 lainnya, yaitu seperti TIPEK, HOTS, lalu ada 4C, dan literasi. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat di layar, ini merupakan menu bagian informasi seputar media pembelajaran, yang mana di dalamnya ada submenu, yaitu kata pembuat media, yang ketika diklik akan memunculkan prakata dari pembuat media, yaitu saya sendiri. Yang selanjutnya ada identitas media. Ini berkaitan dengan media pembelajarannya, materinya, sasarannya, kurikulumnya, kompetensi, lalu alokasi waktu. Dan media pembelajaran ini dibuat untuk 2 kali pertemuan, namun menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna media pembelajaran ini. Tapi direkomendasikan untuk 2 kali pertemuan. Lalu ada petunjuk penggunaan media. Ini merupakan petunjuk singkat penggunaan media. Nah, seperti bisa teman-teman lihat di layar ya, nantinya media pembelajaran ini memuat beberapa tombol, yaitu panah ke kiri untuk kembali, panah ke kanan untuk melanjutkan, ada icon suara untuk mendengarkan suara, lalu ada icon home untuk kembali ke menu utama, lalu ada download LKS, lalu ada materi lengkap. Oke, kita klik mulai belajar. Nah, teman-teman,
Ini merupakan menu utama dari media pembelajaran teks iklan dan slogan kelas 8. Yang pertama ada submenu berkenalan dengan teks iklan dan slogan di pertemuan pertama. Yang kedua ada mencoba membuat teks iklan dan slogan di pertemuan kedua. Dan yang ketiga ada mengasah kemampuan dengan mengerjakan kuis atau latihan soal. Maka kita akan coba mengklik. Jika ada teman-teman yang salpok dengan tulisan di sebelah kiri atas di pojok, itu ada deliterasi, itu adalah nama dari media pembelajaran ini. Jadi deliterasi media pembelajaran teks iklan dan slogan. Oke. Nah, ini merupakan tampilan pertama dari submenu atau submenu pertemuan pertama. Ini bagian dari pertanyaan pemantik. Oke, kita klik next. Selain itu, teman-teman semua, media pembelajaran ini juga dirancang sesuai dengan atau berbasis model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran problem-based learning. Jadi nanti di dalam media pembelajaran ini akan berisi langkah-langkah yang berkaitan dengan media pembelajaran dengan model pembelajaran problem-based learning. Oke, kita lanjutkan saja teman-teman untuk mengefisiensikan waktu. Nah, ini orientasi masalah. Memberikan masalah peserta didik untuk kemudian dipecahkan. Ini adalah bagian dari langkah model problem-based learning yang pertama. Oke, next. Di submenu pertemuan pertama ini, dari awal sampai akhir itu berisi langkah-langkah yang berkaitan dengan model problem-based learning. Nah, ini ada penjelasannya juga dari permasalahan yang sebelumnya. Apakah sama nggak sih apa yang sudah dipecahkan atau apa yang ditemukan peserta didik dengan jawabannya? Jawaban yang sebenarnya. Oke, kita di next aja ya teman-teman. Nah, ini bagian dari aksi ya teman-teman, dari kegiatan sebelumnya. Nah, ini juga sama. Ini adalah buatlah kelompok kecil yang terdiri atas 3-4 orang untuk memecahkan permasalahan yang diberikan oleh gurumu. Ini juga merupakan bagian dari langkah model problem-based learning yang kedua, yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, yaitu di sini belajar kelompok. Oke, kita klik-klik ya teman-teman untuk mengefisiensikan waktu. Efisiensi, oke. Mohon maaf. Oke, ini bagian dari interaksi ya teman-teman, interaksi antara media ini dengan pengguna media. Jikalau misalkan ini digunakan tanpa adanya bimbingan dari guru, jadi ada interaksi antara media pembelajaran ini dengan peserta didik sebagai pengguna media. Oke, kita klik next. Nah, ini merupakan akhir dari langkah atau kegiatan pembelajaran di pertemuan ke-1, yang mana kalimatnya itu untuk menguatkan pemahaman kamu tentang teks iklan dan slogan. Berikut ini merupakan lampiran materi teks iklan dan slogan yang bisa kamu pelajari secara lebih lengkap. Ketika diklik materi lengkap, maka akan muncul teman-teman. Nah, ada materi iklan dan slogan. Nah, di dalam iklan ini berisi tentang materi yang berkaitan dengan teks iklan, lengkap. Pengertian, fungsi, struktur, kaidah kebahasaan, dan jenis. Nah, ketika diklik, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah salah satu kelebihan dari media atau dari platform Genially ini, teman-teman. Jadi tidak usah membuat banyak slide untuk hyperlink, tapi di dalam slide yang sama kita sudah bisa memberikan atau sudah bisa menampilkan berbagai macam materi. Seperti yang bisa teman-teman lihat, ini masih di dalam satu slide yang sama. Itu nama fiturnya, kalau tidak salah, window. Jadi masih di jendela yang sama, kita bisa memberikan banyak materi yang berbeda.
Dan pilihannya itu banyak juga teman-teman, ada yang menambahkan gambarnya juga ada. Nah, seperti ini. Jenis juga sama. Oke, sip. Lanjut. Nah, untuk kembali, ini di pojok kanan atas ada kembali. Panah ke kiri. Kembali lagi ke slogan. Begitupun slogan juga sama teman-teman, akan menampilkan materi seperti pada iklan sebelumnya. Oke. Pengertian slogan, fungsi, struktur, kaidah kebahasaan, dan ciri-ciri. Lalu, karena kegiatan pembelajaran di pertemuan pertama ini dianggap sudah selesai, maka di pertemuan kedua, kembali ke home, icon rumah, kembali ke menu utama. Lalu diklik mencoba membuat teks iklan dan slogan di pertemuan kedua. Kalau di pertemuan kedua ini identik dengan atau mengarahkan siswa kepada kegiatan pembuatan teks iklan dan slogan. Bedanya, teks iklan dan slogan ini diintegrasikan. Si slogan diintegrasikan di dalam pembuatan iklan. Oke, ini sama seperti sebelumnya, teman-teman. Ini bagian dari pertanyaan pemantik, bagian dari interaksi juga antara media pembelajaran ini dengan pengguna medianya, yaitu peserta didik. Kalau misalkan di kelas, antara guru dengan peserta didik. Jika diakses sendiri oleh peserta didik, maka antara media pembelajaran sebagai pengganti peran guru dan peserta didiknya. Oke, ini kita skip ya teman-teman, karena Zoom-nya tidak premium, jadi agak-agak takut tiba-tiba terhenti. Oke, ini juga sama teman-teman, jadi berbasis model problem based learning yang pertama, yaitu orientasi terhadap masalah. Ini disajikan teks iklan dan slogan. Teks iklan yang diintegrasikan dengan slogan, kemudian peserta didik menganalisis mana sih slogannya, mana sih iklannya, kok bisa kayak gini gitu. Jadi dianalisis teman-teman. Jadi dilihat di sebelah mana sih penggabungannya. Oke, kita klik lanjut. Nah, ini bagian dari interaksi juga. Nah, ini bagian dari jawaban dari orientasi masalah sebelumnya. Nah, ini adalah kesimpulan dari kegiatan. Jadi, dari kegiatan menganalisis teks iklan yang diintegrasikan dengan slogan sebelumnya, tanpa peserta didik sadari, mereka sudah bisa mengetahui atau membedakan di slogan unsurnya seperti ini, di iklan unsurnya seperti ini, lalu ketika digabungkan akan seperti apa. Lalu ketika kita mencoba membuat, maka harus ada apa saja. Nah, ini langkah-langkah menulis teks iklan yang digabungkan dengan slogan untuk menguatkan, langkah-langkah ini untuk menguatkan temuan peserta didik di dalam kegiatan pembelajaran sebelumnya. Nah, oke. Ini ada download LKS. Download LKS ini jika misalkan media pembelajaran ini digunakan oleh para guru atau ibu bapak guru di seluruh Indonesia atau siapapun, atau peserta didik juga, jadi bisa mendownload LKS-nya langsung teman-teman, secara langsung. Begitupun di kegiatan pembelajaran sebelumnya ada fitur untuk mendownload LKS yang kegiatan kelompok itu. Oke. Masih loading. Nah, ini LKS-nya, LKS 2. Yang ini bisa di-download oleh teman-teman. Pembuatan teks iklan dan slogan ini secara berkelompok. Jadi peserta didik kembali ke kelompok sebelumnya untuk membuat teks iklan dan slogan ini. Oke, laptopnya semakin nge-lag. Kita klik lanjut. Ini bagian dari interaksi juga. Nah, ini hebat. Setelah kamu berhasil membuat teks iklan yang digabungkan dengan slogan, selanjutnya unggahlah hasil karyamu ke sosial media Instagram. Kemudian presentasikanlah hasil kerja kelompokmu di depan kelas untuk kemudian ditanggapi kelompok lain.
Karena dianggap sudah selesai kegiatan pembelajaran kedua ini, maka kita akan kembali ke icon home. Lalu masuk ke mengasah kemampuan dengan mengerjakan kuis. Ini kalau misalkan diakses sendiri gitu ya teman-teman, lalu perangkatnya mendukung, lalu internetnya juga mendukung, ini cukup saya yang paling saya suka di media pembelajaran ini adalah bagian kuisnya, karena ini uh, sangat interaktif gitu. Interaksinya banyak gitu, ada animasinya di gambarnya, di teksnya. Oke, kita klik lanjut. Nah, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan contoh iklan di samping, jika kita menjawab salah, coba kita jawab salah ya. C misalkan, maka akan memunculkan reaksi seperti ini. Tada, ya jawabannya salah. Coba lagi. Jadi dicoba lagi sampai benar. Ini D. Jawabannya D. Ye, benar. Ye, kamu benar. Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Sebentar ya, teman-teman, ini agak ngelag. Oke, ini pertanyaan 2 dari 5. Begitupun yang sebelumnya sama ya, teman-teman akan pernyataan yang tepat berdasarkan gambar di samping berkaitan dengan slogan. Terdapat ciri khas produk di dalam iklan. Coba kita jawab ya. Yeay, salah. Oke, coba lagi. Maaf ya teman-teman, ini agak mengganggu. Detect and identification. Oh, koneksinya teman-teman. Ini terdapat kata-kata imperatif. Oke. Nah, kok salah? Coba lagi. Apa saya salah melingkit gitu ya? Oke, pertanyaan 2 dari 5 yang selanjutnya. Ini terdapat kata-kata yang bersifat persuasif. Mengajak untuk membeli produk itu. Ye, kamu benar. Banyak sekali teman-teman yang bisa diakses bisa kita gunakan untuk membuat media pembelajaran yang interaktif. Dan ini pembuatan desainnya gabungan antara Canva dengan Genially. Hiperbola. Kita betul-betul semua aja ya teman-teman. Oke, loading. Masya Allah, tabarakallah. Oke, baik. Mungkin teman-teman bisa menambahkan lebih banyak soal dari ini, atau juga mungkin bisa ditambahkan soal untuk evaluasi secara individu itu di akhir dengan menambahkan link untuk menuju ke JPOM. Kalau ini tuh kuis ini sistem kerjanya tuh kayak ketika misalkan kegiatan pembelajaran di pertemuan kedua sudah selesai, ini sebagai evaluasi secara keseluruhan untuk kuis, untuk kayak ice breaking gitu kan, kayak supaya tidak terlalu tidak terlalu jenuh karena sudah berpikir keras bagaimana di kegiatan sebelumnya untuk membuat teks iklan yang diintegrasikan dengan slogan. Nah, ini untuk seru-seruan teman-teman. Oke, kita jawab-jawab ya. Mohon maaf ya teman-teman, ini laptopnya loading, sinyalnya terutama. Ye, kamu benar, lanjut. Lanjut ke soal berikutnya.
yang paling identik dengan teks slogan. Terdapat ini kata-kata yang menarik. Identik. Oke, kita lanjut. Selamat, kamu telah berhasil menjawab semua kuisnya. Nah, ini kita masuk ke menu penutup. Selesai. Oke, terima kasih sudah mau belajar. Semangat selalu. Ini untuk kembali ke home, jika misalkan ada beberapa hal yang ingin kembali diakses di menu home, atau bisa di stop ketika dirasa sudah selesai. Oke. Nah, itu dia teman-teman media pembelajaran yang saya buat. Media pembelajaran yang saya buat tentunya masih memiliki banyak kekurangan yang saya berharap itu bisa teman-teman perbaiki di media pembelajaran yang akan teman-teman buat selanjutnya di platform Genially atau di platform-platform pembuat media pembelajaran lainnya yang mungkin belum terlalu terekspos atau belum terlalu tereksplor oleh para pendidik di Indonesia. Terima kasih, semoga video saya bermanfaat, semoga banyak pelajaran yang bisa teman-teman semua ambil. Terima kasih, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.